Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mau bicara soal aguan Prabowo dan Jokowi ya. Habis sholat subuh ini, yang kira-kira 10 menit kita pakai rekaman sebelum kita jualan bubur ayam ya. Jam 6 nanti sampai jam 9. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang pelanggan saya makan bubur ayam, bapak-bapak, dan dia berkata, aguan itu orang kuat dan gak mungkin bisa ditangkap. Langsung saya jawab, Pak Harto itu orang kuat tapi berakhir dengan kelemahan dan dia mengundurkan diri sebagai presiden karena tekanan people power. Setelah 32 tahun menjadi orang kuat dalam tanda petik, dan Soekarno setelah 15 tahun ya, atau lebih ya, menjadi orang kuat, itu kemudian bisa menjadi orang lemah dalam tahanan rumah, ditahan oleh Soeharto ya, yang saat itu menjadi pejabat presiden dan kemudian menjadi presiden sampai wafat di Wisma Yaso dalam berarti selama 4 tahun ya di dalam tahanan rumah tanpa perawatan kesehatan yang memadai. Dia orang kuat, orang hebat, presiden seumur hidup ya, dinobatkan presiden seumur hidup oleh DPR GR yang di situ ada unsur-unsur Partai Nahdlatul Ulama dan nasionalis dan juga orang-orang partai komunis kan ya. Jadi apakah aguan bisa dipenjara? Itu bisa. Apakah aguan bisa diadili? Itu bisa ya. Kelihatannya orang kuat ya, tetapi di dalam Al-Quran ya, kalau kita berlindung kepada Allah maka itu adalah pelindung yang kuat ya. Tapi kalau kita menyandarkan diri kita berlindung kepada selain Allah, maka ingatlah ya, perlindungan yang kita anggap kuat itu adalah perlindungan yang paling lemah, selemah-lemahnya, seperti lemahnya rumah sarang laba-laba. Itu ada di surat Al-Ankabut ya. Jadi aguan itu sebenarnya orang yang lemah ya. Dia berlindung kepada siapa? Hakikatnya dia orang yang lemah, dan kesalahan-kesalahannya akan masukkan dia ke penjara. Waktu dalam sidang yang digugat oleh 20 orang aktivis ya, pejuang demokrasi, pensiunan jenderal dan TNI serta para civil society, dia 2 kali nggak datang di dalam sidang itu. Dan menurut Edi Channel ya, Bang Edi yang punya Edi Channel, aguan itu pengecut ya, nggak mau datang, berarti dia nggak kuat, nggak berani sebenarnya. Kalau dia kuat dia akan datang. Begitu juga Jokowi nggak pernah datang dalam pengadilan. Itu menunjukkan mereka 2 orang itu kan bukan orang yang jantan ya, baik Jokowi maupun aguan dalam persidangan dia nggak datang karena digugat 612 miliar ya oleh Ahmad Khosinuddin. Nggak datang, nggak berani datang, berarti orang yang lemah. Pak Harto juga gitu, dia orang kuat, ternyata bisa diadili ya, dengan tuduhan korupsi sebelum dinyatakan penyakitnya permanen dan tidak bisa masuk ruang sidang, dan wafat di dalam keadaan sakit tanpa ada keputusan pengadilan yang jelas. Tapi sudah pernah Soeharto itu sebagai presiden, mantan presiden, diadili dengan tuduhan koruptor. 1 hari diadili itu ya. Presiden Korea itu juga bisa masuk penjara yang katanya orang kuat. Fujimori, Alberto Fujimori itu juga masuk penjara ya, sebagai presiden tadinya ya. Banyak orang-orang kuat itu sebenarnya lemah ya. Prabowo juga bukan orang kuat, menghadapi aguan dia lemah ya.
tidak bisa berbicara secara jelas. Sinyal-sinyal yang dikirimkan ke ruang-ruang publik terdengar samar-samar. Bagaimana sikap Prabowo terhadap Aguan, ya? Relasi-relasi kekuasaan dan ekonomi itu membuat urusan menjadi rumit, ya, dan membuat lidah Prabowo itu patah sebelum dia bisa berteriak terhadap kasus yang melibatkan manuver-manuver dari Aguan. Kecuali Prabowo berani bicara dengan bambu, dengan pagar laut 30 meter dari bambu, dan langsung dia mendatangi laut, mendatangi pagar bambu itu. Tetapi Prabowo tidak berani mendatangi kantor Aguan atau mendatangi rumah Aguan. Tapi dia berani naik perahu dengan gagah berani, menerjang ombak yang lemah dan tidak ganas di pantai utara Jawa, hanya untuk menjenguk bambu-bambu yang terpasang sepanjang 30 km. Simbolisasi bahwa Prabowo adalah kuat di hadapan bambu. Apakah Prabowo cukup kuat di hadapan Aguan? Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya, ya tadi udah jelas posisi intelektual saya kan. Sekarang saya mau jualan bubur ayam dulu. Kalau kelamaan ngomong nanti kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada.
2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.